hari ini kita akan mengadakan pra-observasi, Bu ya. Sebelumnya nanti saya akan mengamati proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas. Adapun tujuan supervisi kelas adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan sekarang kita melakukan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan proses pembelajaran agar lebih siap tentunya dan lebih percaya diri sehingga dapat memberikan pembelajaran yang terbaik. Begitu, Bu ya? Baik. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama terkait dengan tujuan pembelajarannya. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai? Jadi untuk pertanyaan nomor 1 Ibu Jana ya, berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan adalah peserta didik mampu menganalisis dan menyebarkan informasi berupa fakta, opini, atau pesan yang akurat dari teks artikel ilmiah populer yang dibaca. Jadi nanti saya akan membagikan teks artikel ilmiah populer untuk orang ini per kelompok. Oke, nah siswa berarti diharapkan mampu menganalisis dan evaluasi ya. Oke, kemudian bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bu capai? Ya, jadi untuk area pengembangan yang saya lakukan ada 2 aspek, yaitu aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan tentang menganalisis dan mengevaluasi informasi dalam artikel ilmiah populer. Ada 2 area ya yang ingin Ibu capai, yaitu aspek pengetahuan dan keterampilan, Bu ya. Baik, saya ingin mendengar rancangan yang Ibu terapkan di dalam kelas, baik dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun metode pembelajarannya. Jadi strategi yang akan saya lakukan adalah pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan KSE. Dan kemudian saya bagi kelompok sesuai dengan keaktifan, kemampuan, dan keterampilan siswa. Sedangkan untuk model pembelajaran, saya memilih model pembelajaran project basis learning. Metodenya yaitu peserta didik akan melakukan diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga penugasan. Berarti model yang Ibu pilih yaitu project based learning atau PBL ya. Berarti nanti di sini siswa akan berkelompok sesuai dengan keterampilan dan juga minatnya. Iya, sesuai dengan minatnya, tentunya berdiferensiasi Bu ya. Nah, bagaimana dengan media yang akan Ibu gunakan di dalam pembelajaran nanti? Jadi untuk medianya nanti akan saya bagikan mereka teks artikel ilmiah yang sudah saya persiapkan, teks artikel ilmiah populer Bu ya. Dan juga SKPD, PowerPoint, dan laptop. Luar biasa Bu ya persiapannya. Dan kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan pembelajaran tersebut? Di hari apa? Di kelas berapa? Kemudian di jam berapa? Jadi insya Allah kalau sesuai rencana saya akan melaksanakan hari ini, yaitu hari Selasa tanggal 8 November pada jam 5.06 setelah jam istirahat nanti di kelas 81. Berarti kita akan melakukan. Kita akan lakukannya sebentar lagi. Apakah Ibu ada mengajar jam bahasa Indonesia? Ya, ada. Alhamdulillah. Berarti kita jodoh hari ini ya. Kita akan melakukan. Saya akan melakukan supervisi kelas pada saat Ibu mengajar nanti. Ya. Nah, Ibu Dewi, apa yang Ibu dapatkan dari kegiatan percakapan kita hari ini? Alhamdulillah ya Bu, dari percakapan kita hari ini saya mendapat gambaran apa yang harus saya lakukan nanti, apa yang akan saya lakukan, dan akan saya persiapkan dari sekarang. Semoga mendapatkan hasil yang baik nantinya. Semoga saja Bu ya. Luar biasa semangat Ibu. Terima kasih Bu atas waktu dan kesempatannya. Semoga percakapan hari ini bermanfaat untuk kita berdua. Sampai jumpa di beberapa jam ke depan. Pada saat Ibu mengajar nanti, saya akan masuk kelas dan akan mensupervisi Ibu Dewi. Dan setelah ini kita juga ada sesi pasca observasi yang didampingi juga oleh pengajar praktik juga. Terima kasih sekali lagi Bu Dewi. Nah, selesai sudah percakapan pra-observasi kita hari ini.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ibu hari ini? Sudah siap belajarnya? Kalau sudah, sebelum kita mulai belajar, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ada yang gak hadir hari ini? Siapa yang gak hadir hari ini? Siapa? Al-Fatih ada? Sakit kenapa? Kecelakaan. Al-Fatih sakit. Kemudian Rizky kenapa? Izin. Berarti 2 orang ya? Jadi sama-sama kita berdoa pada kawan kita Al-Fatih, semoga dia cepat sembuh dan cepat berkumpul bersama kita, sama-sama belajar kembali seperti yang sudah-sudah ya. Oke, pada materi yang lalu masih ingat kita belajar tentang apa? Tentang apa tadi? Ya, menyimak teks artikel ilmiah populer. Dan hari ini kita akan melanjutkan tentang materi membaca teks artikel ilmiah populer. Kalau kemarin kita menyimak, hari ini kita akan membaca. Dan ketika kalian sudah membaca teks artikel ilmiah, apa yang akan kalian lakukan? Apa sekedar membaca atau gimana? Ya, memahami dan juga menggali informasi yang ada di dalam teks artikel. Di sini tujuan pembelajaran kita adalah anak didik ibu mampu menganalisis dan menyebarkan informasi berupa fakta, opini atau pesan yang akurat dari teks artikel ilmiah populer yang kalian simak ataupun kalian baca. Dengan membaca teks artikel ilmiah populer, kalian memiliki keterampilan membaca sehingga kalian mampu memperkuat karakter yang mencerminkan profil pelajar Pancasila dan kalian mampu berpikir kritis dalam menanggapi suatu informasi. Ya, kalian mencoba untuk membedakan mana fakta dan mana opini. Dan untuk penilaian di dalam materi ini adalah Ibu ingin mengajukan satu pertanyaan buat kalian. Pernahkah kalian membaca artikel ilmiah populer baik di media massa, media elektronik ataupun yang diceritakan langsung oleh orang lain, dan informasi penting apa yang disampaikan dalam artikel tersebut? Ada? Ya, ada ya. Naifa silakan. Saya pernah membaca artikel ilmiah populer di media elektronik yang dimuat di Kompasiana. Artikel tersebut mengangkat tema tentang dampak media sosial terhadap motivasi siswa. Dalam artikel tersebut saya memperoleh informasi bahwa media sosial memiliki efek positif dan negatif terhadap motivasi siswa. Jadi Naifa dia udah pernah baca artikel di Kompasiana ya. Tentang apa Naifa tadi? Tentang pengaruh media sosial. Oke, kita beri tepuk tangan buat Naifa. Jadi biar semangat
Azril Fakrunadi Kiran Zahra. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu memisahkan informasi, fakta dan opini yang terdapat pada teks ilmiah yang berjudul Mengenal Pentingnya Kesehatan Mental pada Remaja, penulis Elsa Safitri. Informasi yang terdapat dalam artikel ilmiah populer tersebut adalah mengalami masalah kesehatan mental. Jalan-jalan ke Itali, jalannya sama Semasya. Inilah presentasi dari kami, ada yang bertanya. Kami akhiri presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan buat kelompok 1. Terima kasih buat Muhammad Razi yang sudah mempresentasikan tentang hasil kerja kelompok mereka. Oke, sekarang kita minta kesediaan dari kelompok 3 untuk memaparkan hasil kerja kelompok mereka. Silahkan kelompok 3 dipersilahkan. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nama kelompok Naila Khalisa, Hina Amelia, Salehati, M. Irsal, Zakia Zikri. Judul Planet vs Plastik, penulis Faisal Rahman. Informasi yang terdapat dalam artikel ilmiah populer. 1. Senator Gaylord Winston bersama seorang aktivis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Baiklah anak-anak, semua kalian sudah tampil ke depan, sudah mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kalian. Ada nggak yang ingin menambahkan setelah tadi kalian menyimak apa yang sudah dipaparkan sama kawan-kawan kalian? Udah ada 4 materi ya kan? Ada nggak yang ingin menambahkan? Mungkin ada saran ataupun ajakan untuk kawan-kawan berdasarkan materi yang tadi disampaikan di depan. Ada? Ada nggak? Kalau ada tunjuk tangan. Ada aja. Ya, coba Mama Raji, silakan ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari semua artikel yang sudah dipaparkan oleh kawan-kawan, ada satu artikel yang menurut saya sangat menarik, yaitu artikel yang berjudul Plastik versus Planet. Dari judulnya saja sudah menarik, seolah menggambarkan kepada kita semua bahwa pada saat ini kita sedang berperang dengan plastik. Dari paparan artikel tersebut dapat diketahui informasi bahwa selain sisi manfaatnya plastik juga menjadi biang permasalahan yang berdampak ribuan tahun terhadap ekosistem yang ada di bumi. Oleh karena itu, saya sebagai generasi remaja yang setiap waktu ini digadang-gadangkan akan menjadi Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil hari ini adalah apa? Apa kesimpulannya? Naila? Oke. Apa Naila? Artikel ilmiah populer merupakan karya ilmiah yang
sekalian, kemudian tempelkan di gambar ini ya, di emoji ini ya, di gambar emoji yang udah ibu tempel di sini. Oke, silakan anak maju ke depan. Luar biasa ya untuk hari ini. Bahagia dan sangat bahagia di pembelajaran hari ini, dan semoga kedepannya semangat kalian belajar lebih ditingkatkan lagi. Mari sama-sama kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap Jadi selesai sudah pelajaran kita hari ini, dan kita akan melanjutkan materi selanjutnya di pertemuan yang akan datang dengan materi menulis artikel ilmiah. Oke, Ibu ucapkan terima kasih buat anak-anak Ibu semua, dan Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Juliana, CGP Angkatan 11, UPTD SMP Negeri 1 Makmur, Kabupaten Biren. Pada kesempatan kali ini, saya ditemani oleh Ibu Dewi Safikti sebagai guru yang saya observasi. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik. Dan pada kesempatan ini juga saya ditemani oleh salah satu PP hebat dari Kabupaten Biren, yaitu Ibu Cucut Satria Baruna. Apa kabar, Bu? Sehat? Alhamdulillah. Baik, Bu Dewi. Pada kesempatan ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Bu Dewi terkait dengan observasi pembelajaran yang sudah Ibu lakukan sebelumnya, dan bagaimana pengembangan nanti yang akan Ibu lakukan. Pertanyaan pertama yaitu, bagaimana perasaan Ibu terkait observasi kelas yang sudah Ibu lakukan, yang sudah berlangsung beberapa hari yang lalu? Ya, gimana ya, kalau ditanya menyangkut perasaan, jujur saya merasa pertama kali kan tegang, nervous juga, karena biasanya kita mengajar yang biasa aja tanpa kamera di depan. Ini ada kamera, tentu aja agak ada rasa kurang percaya diri. Tapi alhamdulillah perasaan itu hanya hadirnya di awal-awalnya aja. Dan alhamdulillah seiring berjalannya waktu, saya dapat menguasai keadaan dan proses pembelajaran berjalan dengan lancar. Luar biasa, Bu ya. Alhamdulillah pembelajaran yang Ibu lakukan berjalan dengan baik, dan luar biasa antusias anak-anak yang saya lihat, Bu ya. Kemudian bisa Ibu ceritakan kembali area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas saat kita melaksanakan observasi kelas. Kalau soal tahapan, yang pertama sekali saya membuat perangkat pembelajaran, dan sebelumnya itu pastinya ada niatnya dulu ya, niat untuk mengajar. Baru kemudian saya membuat perangkat pembelajaran terlebih dahulu, dan untuk area pengembangannya saya mengembangkan lebih menekankan di aspek pengetahuan dan keterampilan. Dan untuk pengetahuan siswa, saya lebih menuntut siswa, bukan menuntut sebenarnya Bu ya, tapi menuntun siswa untuk bisa membedakan fakta dan opini dalam teks artikel ilmiah populer. Dan untuk pengembangan keterampilannya, di sini
Jadi saya menuntut siswa supaya peserta didik ini mampu memaknai informasi dalam teks artikel ilmiah populer. Begitu Juliana. Oke, baik Bu, berarti area pengembangan yang Ibu lakukan, area pengetahuan dan keterampilan. Luar biasa Bu ya. Kemudian yang ingin saya tanyakan selanjutnya, menurut Ibu, sejauh mana area pengembangan yang Ibu sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak? Ya, kalau menurut saya alhamdulillah sudah berjalan baik meskipun belum cukup baik. Karena masih terdapat kekurangan di sana sini dan semoga nanti bisa diperbaiki. Oke, sudah berjalan baik, tetapi masih ada kekurangan kekurangan. sedikit. Begitu Bu ya. Menurut Ibu, apa sih kekurangan atau kendala-kendala yang Ibu hadapi di dalam kelas? Kalau untuk kendala yang saya hadapi mungkin bisa dikatakan sama juga dengan kendala yang dihadapi oleh guru-guru lainnya, ya, terkait menyangkut di peserta didik kita Bu ya. Mungkin ada yang kurang aktif dalam pembelajaran, dan dengan adanya peserta didik yang tidak aktif di pembelajaran ini kan membuat pembelajaran pun kurang aktif gitu. Ini artinya ada siswa Ya. yang kurang aktif atau ada beberapa Ada ya? beberapa yang tidak terlibat langsung ya. Mungkin dia mengandalkan teman. Iya. Karena ini kan kerja kelompok. Mungkin tapi- dia mengandalkan teman sehingga dia merasa walaupun saya tidak mengerjakan, Ya, nanti tugasnya tetap siap. karena ada teman Ya. yang membantu. Oke. Kira-kira mengapa hal tersebut terjadi? Mereka sampai mereka kurang aktif, tidak terlibat dalam diskusi kelompok. Kalau menurut saya mungkin itu kekurangannya pasti pembagian kelompok ya yang kurang efektif. Masih ada mungkin pembagian kelompoknya yang masih tidak sesuai dengan minat siswa tersebut, sehingga ketika kita memberikan materi kita, ini bukan minatnya, dan siswa juga jumlah siswa yang terlalu banyak. Jadi saya akan mengevaluasi lagi minat peserta didik dalam kelompok berdasarkan gaya belajarnya, ada yang visual, auditori, dan kinestetik, sehingga anak merasa lebih nyaman, sehingga belajar mereka juga akan lebih menyenangkan, dan juga mungkin nanti pembelajarannya juga akan lebih berpusat pada peserta didik. Itu Gitu, rencana ya. yang akan Ibu lakukan ke depan. Ya, insya Allah saya akan mengevaluasi kepada peserta didik tersebut harus seperti apa nantinya. Itu rencana yang Rencana sangat luar yang- biasa, semoga terrealisasi. Berarti Ibu akan menyesuaikan dengan kenyamanan mereka, sesuai dengan gaya belajar, yang menggunakan gaya belajar visual, auditori, dan belajar kinestetik. Ya, Ya, insya betul. Allah. Insya Allah. Oke. Ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dapat berjalan dengan baik, terrealisasi dengan sempurna, sehingga menghasilkan proses pembelajaran yang lebih baik lagi. Saya tunggu Bu cerita-cerita Ibu untuk selanjutnya, realisasi Ibu, kemudian kreativitas Ibu di dalam pembelajaran sehingga siswa lebih aktif lagi. Kira-kira nih, kapan Ibu akan melakukan perubahan yang Ibu rencanakan, yang Ibu sampaikan tadi? Mungkin untuk waktu tepatnya belum dapat saya pastikan Bu Juliana ya. Tapi insya Allah nanti akan saya sampaikan karena belum saya jadwalkan kembali. Tetapi insya Allah akan saya lakukan secepatnya. Saya tunggu ya. Ibu akan melakukan secepatnya. Semangat terus Bu ya. Ya, tetap Untuk, semangat dalam sekolah kita. Bu, Iya, untuk kualitas pendidikan di sekolah kita. Baik Bu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dapat direalisasikan secepatnya Bu ya. Baik, untuk selanjutnya saya beri kesempatan kepada Ibu Cucut sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait jalannya kegiatan pasca observasi, atau mungkin tentang kegiatan observasi kelas. Baik, terima kasih waktunya Bu Juliana.
ada di modulnya. Akan tetapi walaupun nanti di dalam pembelajaran memang ya kita namanya juga interaksi ya, siswa dengan guru, guru dengan siswa, siswa malah lebih interaksi lagi dengan sesama siswanya ya. Cuma gini, semuanya itu sudah berjalan dengan overall ya, semua secara keseluruhan itu sudah sangat bagus. Mungkin ada sedikit kekurangan seperti yang Ibu jelaskan tadi, itu memang sama ya seperti yang ada di videonya gitu ya. Alhamdulillah tadi di kegiatan pasca observasi juga sudah dirangkum ya oleh Ibu sendiri apa kekurangannya dan kemudian apa yang ingin dilakukan secara berkelanjutan ke depannya supaya kegiatan pembelajarannya bisa terlaksana dengan maksimal. Mudah-mudahan itu juga akan terrealisasi. Mudah-mudahan ini akan menjadi motivasi buat kita ke depannya untuk menjadikan pendidikan anak-anak kita itu lebih bagus lagi. Dan mudah-mudahan kegiatan ini akan dilakukan secara berkelanjutan nantinya ya, apalagi Ibu Juli sebagai kepala sekolah nanti insya Allah akan bisa membimbing guru-gurunya di sekolah. Insya Allah sekolah ini akan menjadi sekolah terbaik ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu Juli waktunya. Terima kasih Bu Cucut. Selesai sudah acara pasca observasi kita